Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan anggota Asih Wahyuni NIM 20190300018, Sawitri NIM 20190300020, Eva Sosiatun Hasanah 20190300021, Ati Afifah 20190300043. Kami akan mempresentasikan proposal mengenai pengembangan LKS berbasis outdoor di kelas 4 MI. Latar belakang: berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran. Pasal 1, buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Guru yang profesional sudah semestinya memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan pembelajaran. Salah satu perangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru adalah lembar kerja siswa. Seharusnya pengembangan LKS dapat dikembangkan berbasis outdoor learning, yaitu model pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang berlangsung di luar ruangan, mulai dari membaca buku hingga melakukan sebuah ekspedisi tertentu. Dengan sistem pembelajaran tersebut akan mendorong peserta didik untuk terlibat langsung dengan alam dan membawa sejumlah manfaat. Misalnya, dengan pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan, peserta didik mampu menggunakan keterampilan atau kemampuan yang tidak selalu relevan dilakukan di dalam kelas. Prinsip dalam pembelajaran outdoor learning menekankan pada aktivitas peserta didik dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Penelitian dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik yang berbasis outdoor. Perkembangan LKS berbasis outdoor dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya belajar dalam ruang kelas saja, tetapi dapat juga melakukan pembelajaran di luar kelas atau mengunjungi tempat-tempat sekitar sekolah sebagai penunjang pembelajaran. Terkadang belajar dalam ruangan secara terus-menerus menimbulkan kejenuhan untuk siswa. Menurut Sumardi Hamdun Gulman, 2018, pembelajaran berbasis outdoor learning untuk memberikan peluang bagi siswa untuk merasa asik dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa akan bebas bergerak leluasa untuk mencari pengetahuan sambil menikmati udara segar, lingkungan indah, tentu saja tidak membosankan. LKS berbasis outdoor lingkungan dapat menjadi sumber belajar sehingga siswa tidak mudah bosan dan mudah memahami materi karena langsung menemui objek di lapangan. LKS idealnya berupa petunjuk, langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Pengembangan LKS ini dilatar belakangi dengan banyak pemahaman guru yang beranggapan salah satu penggunaan LKS sebagai lembar soal-soal evaluasi untuk melatih kemampuan siswa. Melihat karakteristik pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pengembangan sesuai dengan minat kebutuhan siswa dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan yang melatar belakangi pengembangan LKS berbasis outdoor learning. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar berupa lembar kerja siswa untuk kelas 4 MI yang secara lebih khusus pengembangan yang dimaksud berbasis outdoor. Peneliti melakukan observasi dan uji coba sebanyak 3 kali di beberapa sekolah. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu 1.
bagaimanakah LKS berbasis outdoor di kelas 4 MI? 2. Bagaimanakah pengembangan LKS berbasis outdoor di kelas 4 MI? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat keberhasilan pengembangan LKS berbasis outdoor pada kelas MI kelas 4? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menelaah desain LKS berbasis outdoor di kelas 4 MI. 2. Mendeskripsikan pengembangan LKS dengan sistem berbasis outdoor di tingkat kelas 4 MI. 3. Mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan LKS berbasis outdoor pada kelas 4 MI. Manfaat penelitiannya adalah 1. Memberikan informasi terkait tingkat keberhasilan pengembangan LKS berbasis outdoor pada kelas 4 MI. 2. Memberikan informasi model LKS yang dapat dimanfaatkan oleh para peserta didik, calon guru serta masyarakat yang berbasis outdoor di kelas 4 Kliwonan 11. Memberikan informasi mengenai konsep LKS berbasis outdoor yang dapat membangun pemahaman mahasiswa calon guru dalam membuat bahan ajar yang sesuai. 1. Kajian teori. A. Pengertian LKS. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan salah satu bentuk bahan ajar cetak. LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas berupa pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah yang harus dijawab dan dikerjakan oleh siswa yang bertujuan untuk memberikan kemudahan siswa dalam memahami materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran. B. Macam-macam LKS. 1. LKS jenis ini memuat apa yang harus dilakukan siswa meliputi melaksanakan, mengamati, dan menganalisis, merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa, mengamati fenomena hasil kegiatan, selanjutnya diberikan pertanyaan analisis yang membantu siswa mengaitkan fenomena yang diamati dengan konsep yang akan mereka bangun. 2. LKS yang membantu siswa menerapkan dan mengintegrasi berbagai konsep yang telah ditemukan dalam pembelajaran. Setelah siswa menemukan konsep, mereka dilatih untuk menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. 3. LKS yang memuat kegiatan siswa meliputi melaksanakan, mengamati, dan menganalisis merupakan bagian dari proses berpikir kritis. LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep, terdapat kegiatan pembelajaran, merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa, mengamati fenomena hasil kegiatan, selanjutnya diberikan pertanyaan analisis yang membantu siswa mengaitkan fenomena yang diamati dengan konsep yang akan mereka bangun. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik berpikir kritis menurut Murty, yaitu 1. Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan masalah penting, merumuskan dengan jelas dan teliti. 2. Memunculkan ide-ide baru yang berguna dan relevan untuk melakukan tugas. C. Cara menyusun atau membuat LKS yang baik. Penggunaan LKS sangat besar peranannya dalam proses pembelajaran, sehingga seolah-olah penggunaan LKS dapat menggantikan kedudukan seorang guru. D. Pengembangan LKS. Pengembangan LKS dapat dilakukan dengan mengadaptasi langkah-langkah pengembangan modul atau paket belajar. LKS dapat dikembangkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menetapkan standar kompetensi, judul, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Menganalisis dan menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator. 3. Membuat indikator pencapaian kompetensi dasar. Kelebihan dan kekurangan LKS. Kelebihan LKS yaitu 1. Guru dapat menggunakan LKS sebagai media pembelajaran mandiri bagi siswa. 2. Meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 3. Praktis dan harga cenderung terjangkau, tidak terlalu mahal. 4. Materi di dalam LKS sudah ringkas dan sudah cukup mencakup keseluruhan materi. 5. Kegiatan pembelajaran menjadi beragam. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Soal-soal yang tertuang pada LKS cenderung monoton. 2. Guru hanya mengandalkan media LKS tersebut serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. 3. Hanya bisa menampilkan gambar diam, tidak bisa bergerak. 4. Media cetak hanya lebih menekankan pada pelajaran yang bersifat kognitif saja. 5. Menimbulkan kebosanan bagi siswa jika tidak dipadukan dengan media lain. F. Manfaat LKS. Antara lain,
1. Memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya mengubah kondisi belajar dari suasana guru sentris menjadi siswa sentris. 2. Membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. 3. Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. 4. Memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran belajar. G. Karakteristik anak usia SD antara lain 1. Mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri. 2. Senang bermain dan lebih suka bergembira. 3. Suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi situasi, dan mencoba usaha-usaha baru. 4. Biasanya tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi, sebagaimana mereka tidak suka mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan-kegagalan. 5. Belajar secara efektif ketika merasa puas dengan situasi yang terjadi. 6. Belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, berinisiatif, dan mengajar anak-anak lainnya. Kajian pustaka. Pengembangan LKS berbasis outdoor. Pembelajaran outdoor merupakan satu jalan bagaimana kita meningkatkan kapasitas belajar anak. Anak dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek-objek yang dihadapi daripada jika belajar di dalam kelas yang memiliki banyak keterbatasan. Selain itu, pembelajaran jelajah lingkungan atau alam sekitar mendukung untuk kesehatan dan pertumbuhan siswa karena fisik siswa terlibat aktif dan bebas bergerak. Meningkatkan kepercayaan diri siswa, memberi kesempatan lebih luas bagi anak untuk berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan keaktifan anak di dalam belajar. Dengan adanya pembelajaran berbasis outdoor, maka dikembangkan lagi menjadi sebuah lembar kerja siswa berbasis outdoor untuk memungkinkan peserta didik dapat belajar langsung dengan alam sekitar. Penelitian mengenai pengembangan lembar kerja siswa berbasis outdoor learning adalah guru menyadari bahwa LKS bukan hanya kumpulan soal-soal, akan tetapi LKS merupakan lembar kegiatan siswa yang digunakan ketika pembelajaran. Tempat penelitian. Tempat penelitian dari laporan proposal pengembangan ini adalah 1. MI Ma'arif Kalibeber kelas 4, 2. MI Ma'arif Kejiwaan kelas 4, 3. MI Ma'arif Kalianget kelas 4, 4. MI Ma'arif Kaliwiro kelas 4. Subjek penelitian. Populasi jumlah siswa MI kelas 4 se-Kabupaten Wonosobo berjumlah 2.425 siswa. Sampel sesuai dengan tabel Craigie sejumlah 335. Teknik sampling menggunakan cluster sampling. Instrumen penelitian yang kami gunakan ada 4, yaitu wawancara, observasi, angket, dan tes. Dalam menggunakan instrumen penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengumpulkan data mengenai pengaruh LKS outdoor di kelas 4 MI. Peneliti bisa melakukan tes pada siswa untuk mengetahui pemahaman dan pengaruh LKS outdoor ini pada hasil belajar mereka. Wawancara dengan beberapa pertanyaan untuk siswa ataupun guru untuk memperoleh data. Observasi bisa dilakukan langsung oleh si peneliti saat proses pembelajaran berlangsung, dan lembar angket untuk mengisi bagaimana respon siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Ada 4 instrumen pada penelitian kami, yaitu tes, angket, observasi, dan wawancara. Dari keempat instrumen tersebut, kami menggunakan validitas konten atau isi, karena instrumen kita buat sendiri dan membutuhkan pendapat ahli apakah instrumen tersebut layak digunakan atau tidak. Pada instrumen pertama, yaitu tes, reliabilitas yang kita gunakan adalah tes dan retest, untuk mengetahui LKS outdoor ini bermanfaat atau berpengaruh tidak dalam proses pembelajaran. Perlu adanya tes dan hasil tes yang dilakukan sekali masih kurang valid dan reliabilitas, maka dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan atau menyimpulkan hasil yang sebenarnya. Instrumen yang kedua adalah angket. Kami menggunakan reliabilitas Alpha Cronbach
karena dalam angket atau kuesioner tersebut terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Yang ketiga, observasi menggunakan rehabilitas tes retest karena terdapat skor yang dapat menentukan apakah LKS outdoor ini bermanfaat atau tidak. Dan untuk mengetahuinya, maka proses observasi tidak hanya dilakukan satu kali saja. Yang terakhir, instrumen wawancara menggunakan rehabilitas ekuivalen karena pengujian rehabilitas dilakukan dengan cara mencoba instrumen yang berbeda tapi ekuivalen. Instrumen wawancara yang berbeda tapi ekuivalen adalah angket. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.